Bagaimana jika pencerahan bukanlah satu momen pencerahan, tetapi sebuah jalan dengan titik tanpa jalan kembali? Karena menurut Sang Buddha, begitu Anda mencapai tahap pertama, memutus 3 rantai mental tertentu, kegagalan menjadi mustahil. Tidak peduli apa yang Anda lakukan setelah itu, Anda bisa melupakan semua yang diajarkan Sang Buddha. Anda bisa berhenti bermeditasi sepenuhnya. Anda bisa menghabiskan hidup tenggelam dalam kenikmatan indria. Anda tetap akan mencapai pencerahan penuh. Maksimal 7 kehidupan lagi dijamin. Yang menimbulkan pertanyaan yang mengganggu. Jika tahap pertama begitu mendalam, jika melewati ambang itu membuat pembebasan tak terelakkan, mengapa hanya sedikit yang pernah mencapainya? Menurut guru meditasi Burma Lay Sado, dalam seluruh sejarah 2500 tahun Buddhisme Theravada, di antara jutaan praktisi, kurang dari 1% yang pernah melewati garis itu. Bukan tahap akhir, bukan pembebasan penuh, tahap pertama. Sebelum Zen mengembangkannya menjadi 10 tahap puitis, sebelum Mahayana menata ulang tujuan pembebasan, sebelum Vajrayana menjanjikan pencerahan dalam satu kehidupan, ada peta asli Buddha ini, 4 tahap, kemajuan yang terukur, presisi bedah, garis dasar, kelompok kontrol untuk setiap jalan Buddhis yang mengikutinya. Hari ini, kita akan menelusuri keempat tahap tersebut. Masing-masing menandai transformasi khusus dalam kesadaran. Masing-masing membutuhkan pemutusan rantai yang tidak Anda ketahui mengikat Anda. Dan pada akhirnya, Anda akan tahu persis di mana Anda berada di jalan ini. Buddha mengajarkan pencerahan sebagai proses perkembangan. Pembebasan tidak digambarkan sebagai kilasan wawasan kosmis yang tiba-tiba. Pembebasan digambarkan sebagai pemotongan rantai, 10 formasi mental spesifik yang disebut Sum Yojuna dalam bahasa Pali yang mengikat Anda pada siklus kelahiran kembali. Rantai ini putus dalam urutan tertentu setiap saat. Anda tidak dapat melewati tahap 2 dan melompat ke tahap 3. Anda tidak dapat memutuskan rantai nomor 7 sebelum memutuskan rantai nomor 1. Ini bukan arsitektur aturan moral. Dalam teks-teks Buddhis paling awal, Buddha terus kembali ke kerangka kerja ini. Samyutta Nikaya memetakannya secara tepat. Anguttara Nikaya mengeksplorasi implikasinya. Generasi biksu mengujinya melalui praktik langsung. Ketika aliran-aliran Buddha kemudian muncul, mereka semua mendefinisikan diri mereka dalam kaitannya dengan keempat tahap ini. Zen memperluasnya, Mahayana menantangnya, Vajrayana mengklaim telah melewatinya. Yang menjadikan ini kelompok kontrol, dasar, definisi asli pencerahan sebelum tradisi lain menafsirkannya kembali. Apakah Anda menerima kerangka kerja ini atau menolaknya? Anda tetap bekerja dengan tahap-tahap ini karena inilah yang sebenarnya diajarkan oleh Buddha. Sekarang, kita perlu memahami dari apa Anda sebenarnya melepaskan diri. Itu dimulai dengan 3 rantai pertama. 3 rantai pertama adalah fondasinya. Jika ini putus, semua yang lain mulai runtuh. Karena begitu pandangan identitas, keraguan, dan keterikatan pada ritual hancur, 7 rantai yang tersisa kehilangan cengkeramannya. Tidak sekaligus, tetapi pasti. Rantai pertama, Sakayai, pandangan identitas. Keyakinan yang dihayati bahwa saya adalah tubuh ini, kepribadian ini, cerita ini. Seseorang mengkritik pekerjaan Anda merasa diserang karena Anda percaya bahwa Anda adalah pekerjaan Anda. Rantai itu bukanlah pengalaman itu sendiri. Rantai itu adalah identifikasi, rantai terdalam, akar dari semua penderitaan. Dan Anda mungkin masih berada di dalamnya saat ini. Rantai kedua, Vicikicca, keraguan.
Ketidakpastian yang melumpuhkan tentang apakah jalan itu benar-benar berhasil. Suara yang berkata, mungkin ini semua omong kosong. Mungkin aku membuang-buang waktuku. Petik 2. Bukan penyelidikan, keraguan yang menghalangi Anda untuk menapaki jalan itu. Pada tahap pertama, ini benar-benar hilang. Bukan karena Anda lebih percaya, karena Anda melihat langsung bahwa jalan itu berhasil. Rantai ketiga, Salaba Paramasa. Keterikatan pada hak dan ritual. Percaya bahwa teknik itu sendiri akan menyelamatkan Anda. Jika saya bermeditasi cukup lama, pencerahan akan terjadi pada saya. Pemikiran takhayul tentang praktik spiritual. Pada tahap pertama, Anda menyadari bahwa praktik adalah alat seperti rakit yang membawa Anda menyeberangi sungai. Keterikatan pada teknik memiliki kekuatan bawaan yang hilang. Pertanyaan diagnostiknya, apakah Anda masih percaya bahwa saya adalah orang ini? Apakah Anda meragukan apakah pencerahan itu nyata? Apakah menurut Anda teknik memiliki kekuatan magis? Jika ya untuk salah satu dari ini, Anda belum mencapai tahap pertama. Bukan penghakiman, melainkan peta. Sang Buddha menjelaskan hal ini dalam Samya Jana Sutta. Para praktisi dapat memverifikasi kemajuan mereka dengan memeriksa umpan mana yang masih muncul. Bukan teoretis, dapat diamati. Jadi, disinilah hal itu menjadi radikal. Sang Buddha berkata begitu Anda memutuskan 3 rantai ini, pandangan identitas, keraguan, keterikatan pada ritual, sesuatu yang tidak dapat diubah akan terjadi. Anda memasuki sebuah arus yang mengalir menuju nirwana. Dan sejak saat itu, apapun yang Anda lakukan, Anda akan mencapai pencerahan penuh dalam 7 kehidupan, dijamin. Anda bisa kehilangan arah sepenuhnya. Anda bisa meninggalkan meditasi selamanya. Anda bisa melupakan semua yang diajarkan Sang Buddha. Arus tidak akan membiarkan Anda pergi. Anda akan pulang, suka atau tidak. Titik yang tidak bisa kembali. Namun, inilah masalahnya. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah melewati batas itu? Dan bagaimana rasanya ketika ketiga rantai itu putus? Pada tahun 1956, biksu hutan Thailand Ajahn Mun menggambarkan pengalamannya menjadi pemasuk arus. Ia berkata bahwa itu seperti disambar petir. Pada suatu saat, ia bermeditasi tentang ketidakkekalan, mengamati sensasi, mengamati pikiran yang muncul dan berlalu. Saat berikutnya, seluruh struktur identitas runtuh sebagai penglihatan langsung. Ia menggambarkannya seperti ini. Saya mencari jati diri seperti Anda mencari seseorang di ruangan kosong. Saya memeriksa setiap sudut. Tidak ada seorang pun di sana. Tidak pernah ada. Dan begitu Anda melihatnya, bukan mempercayainya, melihatnya seperti Anda melihat tangan Anda di depan wajah Anda tidak akan pernah bisa melupakannya. Memasuki arus, identitas hancur, dan Anda tidak dapat menyatukannya kembali. Sang Buddha menggambarkan ini dalam Sotapati Samyuddha menggunakan metafora arus. Soda berarti arus. Apana berarti masuk. Anda telah memasuki arus yang mengalir menuju pembebasan. Mengapa arus? Karena begitu Anda berada di arus, ia membawa Anda maju. Anda tidak lagi berenang melawannya. Arus lebih kuat dari usaha Anda. Anda ditarik menuju pantai seberang. Sari Buddha mencapai tingkat masuk arus. Mendengar beberapa bait tentang ketidakkekalan, Ananda membutuhkan waktu puluhan tahun untuk beralih dari tingkat masuk arus menuju tingkat arahat penuh. Arus telah membawa mereka berdua. Apa yang terjadi ketika ketiga rantai itu putus? Pandangan tentang identitas menghilang, bukan sebagai sebuah konsep, sebagai sebuah pengalaman hidup. Anda masih memiliki kepribadian, Anda masih memiliki kenangan, preferensi, kebiasaan. Anda masih menjawab nama Anda. Perbedaannya, Anda tahu, itu adalah sebuah label, sebuah konvensi, sebuah fiksi yang berguna. Seseorang mengkritik karya Anda mendengarnya, Anda mencatatnya, tetapi di balik itu tidak ada seorang pun yang dikritik. Rasa solid saya yang akan menganggapnya sebagai sesuatu yang personal, itu telah hilang. Keraguan menghilang, bukan sebagai keyakinan, melainkan sebagai pengetahuan. Anda tahu, jalan ini mengarah pada pembebasan karena Anda telah merasakannya. Keraguan tidak dapat bertahan hidup melalui pengalaman langsung sebelumnya. Mungkin pencerahan itu nyata, mungkin tidak. Setelah saya melihatnya, saya tahu itu ada. Saya tahu jalan itu berhasil, keyakinan yang tak tergoyahkan, bukan keyakinan, pengetahuan.
Keterikatan pada hak dan ritual menghilang. Anda masih berlatih, Anda masih bermeditasi, pemikiran tahayul, keyakinan bahwa teknik itu sendiri memiliki kekuatan magis, itu telah hilang. Rakit membawa Anda menyeberangi sungai. Rakit itu penting. Rakit bukanlah tujuannya. Angatara Nikaya mencantumkan karakteristik khusus seorang pemasuk arus. Maksimal 7 kehidupan lagi. Bisa jadi 1, bisa jadi 7, tidak pernah 8. Momentum karma yang menghasilkan kelahiran kembali telah melemah secara mendasar, tidak mampu melanggar 5 sila. Penting, bukan karena moralitas, bukan karena pengendalian diri. Bentukan mental yang menghasilkan pembunuhan, pencurian, kebohongan, pelanggaran seksual, atau mabuk tidak lagi muncul. Seorang pemasuk arus tidak dapat dengan sengaja membunuh makhluk lain, bukan karena mereka menekan dorongan tersebut. Dorongan tersebut tidak terbentuk. Guru tradisional menggunakan ini sebagai verifikasi. Dapatkah Anda bayangkan membunuh seseorang? Jika ya, bahkan secara hipotetis, Anda bukanlah seorang pemasuk arus. Dapatkah orang awam menjadi pemasuk arus? Ya. Seperti yang telah kita bahas dalam Ikhtisar Theravada, para guru meditasi Burma abad ke-20 membuktikan bahwa hal ini mungkin melalui praktik Vipassana yang intensif. Langka, sulit, tetapi dapat dicapai. Dan disinilah keadaan menjadi berbahaya karena banyak orang mengira mereka telah melihat ini padahal belum. Mereka memiliki pengalaman meditasi yang kuat, momen kejernihan, dan mereka mengacaukannya dengan pemasuk arus. Guru tradisional menggunakan 2 tes. Berdasarkan pengalaman, apakah Anda secara langsung melihat ketiadaan diri? Berdasarkan perilaku, dapatkah Anda dengan sengaja melanggar 5 sila? Keduanya harus benar. Pemasuk arus adalah transformasi yang tidak dapat dibalik. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda pernah melihat identitas retak? Tidak memahaminya, tidak mempercayainya, melihatnya. Momen di mana Anda menghilang dan hanya ada. Sensasi, kesadaran, pengalaman, tidak ada seorang pun di pusat. Jika tidak, Anda masih berada di tahap pertama. Dan itulah kebanyakan dari kita, Anda sekarang tahu apa yang Anda cari? Yang berarti jika Anda masih merasa seperti seseorang saat ini, jika masih ada rasa diri yang kuat membaca kata-kata ini melalui kesadaran Anda belum melewatinya. Apa yang dikatakan Buddha selanjutnya? Disinilah orang salah paham. Pemasuk arus bukanlah pencerahan. Anda belum selesai. Anda baru saja memulai karena Anda masih memiliki 7 rantai lagi untuk dipatahkan. Dan 2 berikutnya, keinginan sensual dan niat buruk. Inilah yang diperjuangkan oleh para pemasuk arus selama hidup. Anda telah melihat melalui ilusi diri. Anda masih mendambakan kesenangan. Anda masih menolak rasa sakit. Anda telah memasuki arus. Sekarang tibalah bagian yang sulit. Apa yang terjadi ketika Anda melemahkan keinginan tersebut? Ketika Anda membuat kemajuan, ketika Anda dapat merasakan tarikan mengendur, ketika Anda cukup sadar untuk melihat penderitaan Anda dengan jelas, cukup sadar untuk menyaksikan diri Anda bereaksi. Cukup sadar bahwa menyaksikan menjadi siksaan tersendiri. Tahap kedua adalah tahap yang paling menyakitkan secara psikologis. Karena Anda tidak lagi bodoh, Anda telah melihat melalui ilusi diri. Anda tahu tidak ada Anda yang permanen untuk dilindungi atau dipromosikan. Anda juga tidak bebas, Anda masih mendambakan kesenangan, Anda masih menolak rasa sakit, dan sekarang Anda menyaksikan diri Anda melakukannya. Anda melihat jebakan dan Anda masih berjalan ke dalamnya. Buddha menyebut Sakadagami ini sebagai yang kembali sekali. 1 kehidupan manusia lagi dan kemudian Anda selesai. Majjhima Nikaya menggambarkan tahap ini sebagai pelemahan, bukan pemutusan 2 ikatan berikutnya. Mengapa melemah? Karena rantai ini lebih dalam, lebih mengakar dalam sistem saraf, lebih terikat pada mekanisme bertahan hidup biologis.
Polikanon menggunakan metafora teratai. Pada tahap pertama, Anda telah bangkit dari lumpur. Pada tahap kedua, Anda telah mencapai permukaan air. Batang di atas air. Bunga masih terendam. Anda membuat kemajuan. Anda belum sepenuhnya muncul. Bagian tengah yang canggung. Dua rantai berikutnya mulai melemah. Rantai keempat, Kamaraga. Hasrat sensual. Bukan kesenangan sensual itu sendiri, keinginan untuk itu, tarikan ke arahnya. Ini tidak berarti Anda berhenti menikmati makanan. Makanan masih terasa enak, musik masih menggerakkan Anda. Perbedaannya, Anda tidak diperbudak olehnya. Anda makan makanan yang lezat, Anda menikmatinya. Anda tidak merencanakan makanan besok sambil makan makanan hari ini. Kenikmatan terjadi, keinginan untuk lebih banyak yang melemahkan. Rantai kelima, melalui. Niat buruk, bukan kemarahan itu sendiri, keinginan yang berkelanjutan agar orang lain menderita, kebencian yang terus berlanjut. Kemarahan masih muncul, seseorang memotong jalan Anda di lalu lintas, rasa kesal muncul. Itulah perbedaannya, dalam beberapa menit, itu hilang sepenuhnya, tidak ditekan, larut. Anda tidak dapat lagi menyimpan kebencian. Formasi mental yang menghasilkan niat buruk yang berkepanjangan. Ia melemah. Inilah yang membuat tahap kedua begitu sulit. Anda lebih sadar dari sebelumnya. Kesadaran mengungkapkan lebih banyak penderitaan. Anda melihatnya terjadi dengan jelas dan Anda tetap bereaksi. Sebelum memasuki arus, Anda menderita terperangkap di dalamnya, tidak menyadari mekanismenya. Setelah memasuki arus, Anda melihat mekanismenya dengan jelas dan Anda masih agak terperangkap. Kesadaran ada di sana, kebebasan tidak. Dan sebagian dari Anda mulai bertanya-tanya apakah ini semua yang ada. Dan itu bukan lagi pertanyaan filosofis, itu pertanyaan pribadi. Satu lagi masa hidup manusia maksimal. Setelah kehidupan ini, Anda akan menyelesaikan jalan atau terlahir kembali di alam suci. Alam surgawi tempat tinggal para non-kembali, tempat Anda harus menyelesaikan perjalanan menuju ke arahatan. Tidak ada kemungkinan untuk jatuh kembali. Tidak ada kemungkinan terlahir kembali di alam yang lebih rendah. Tidak ada risiko kemunduran. Meditasi semakin mendalam secara signifikan. Penyerapan meditatif jana menjadi dapat diakses. Kedermawanan spontan dan perilaku etis meningkat bukan sebagai disiplin, sebagai ekspresi alami. Seseorang membutuhkan bantuan, Anda membantu. Seseorang kesakitan, belas kasih muncul. Namun perjuangan terus berlanjut, Anda melihat diri Anda bertindak dengan terampil. Dan beberapa saat kemudian, Anda melihat diri Anda bertindak tidak terampil. Kontrasnya menjadi lebih tajam yang membuat ikatan yang tersisa lebih terlihat, lebih membuat frustrasi. Pikirkan sejenak, apakah Anda mengenali perjuangan ini? Kesadaran yang melihat penderitaan dengan jelas, pola yang dapat Anda prediksi, reaksi yang Anda saksikan terungkap, dan ketidakmampuan untuk menghentikannya sepenuhnya. Sebagian besar praktisi yang serius hidup di sini. Anda membuat kemajuan, Anda tidak terdilusi, Anda melihat apa yang terjadi, Anda tidak bebas. Bagian tengah yang canggung. Inilah bagian yang indah. Begitu Anda mencapai tahap kedua, Anda tidak akan gagal. Anda akan selesai. Jalannya sudah ditetapkan sekarang. Dan disinilah jalan itu terputus, ketika Anda akhirnya memberantas kedua rantai itu sepenuhnya. Ketika keinginan dan kebencian tidak hanya dilemahkan, tidak hanya dikelola, tidak hanya dikendalikan, hilang. Pada tahap ketiga, sesuatu yang final terjadi. Anda tidak akan pernah menjadi manusia lagi. Bukan karena Anda mati, bukan karena Anda melarikan diri ke suatu kehampaan, karena penyebab kelahiran kembali manusia tidak ada lagi. Keinginan untuk mendapatkan pengalaman indrawi, reaksi terhadap kesenangan dan kesakitan, dorongan dan tarikan yang menghasilkan momentum karma menuju eksistensi yang terwujud, hilang. Buddha menyebut ini anagami, yang tidak kembali lagi.
Anda masih terwujud, Anda tidak lagi berada di sini. Dunia telah kehilangan cengkeramannya. Dan jika itu terdengar damai, itu juga terdengar sedikit menakutkan. Anguttara Nikaya menggambarkan tempat tinggal murni Sudafasa dan Pi. 5 alam surgawi, tempat hanya yang tidak kembali lagi yang dilahirkan jika mereka meninggal sebelum mencapai kearahatan penuh. Tidak ada dewa, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada hantu lapar, hanya makhluk yang menyelesaikan tahap akhir jalan. Alam-alam ini, Afiha yang tahan lama, Atapa yang tenang, Sudasa yang indah, Sudasi yang berpandangan jernih, Akanita yang tertinggi. Masing-masing mewakili peningkatan pemurnian kesadaran. Masing-masing berfungsi sebagai syarat untuk menyelesaikan perjalanan menuju pembebasan penuh. Mengapa Buddha mengajarkan alam-alam ini? Karena para murid bertanya, jika seorang yang tidak kembali lagi meninggal sebelum mencapai kearahatan, kemana mereka pergi? Buddha menjawab, mereka terlahir dalam kondisi yang kondusif untuk menyelesaikan jalan. Tidak ada gangguan, tidak ada kemunduran, hanya pembebasan. Petik 2. Kedua rantai itu hancur total. Hasrat sensual Kamaraga hilang. Bukan aku yang menolak kesenangan. Tarikan menuju pengalaman yang menyenangkan tidak muncul. Makanan menyehatkan tubuh, musik dirasakan, kenyamanan tercatat, tetapi kesenangan tidak lagi menarikmu. Pengalaman terjadi. Kemelekatan pada pengalaman, itulah yang hilang. Niat jahat Viapa sudah hilang. Bukan aku yang menekan amarah. Dorongan menuju niat jahat tidak terbentuk. Kamu masih bisa merasakan bahaya. Kamu masih bisa mengenali ketidakadilan. Kebencian reaktif, keinginan agar mereka menderita, kebencian yang berkelanjutan, bentukan mental itu hilang. Keseimbangan yang sempurna, bukan ketidakpedulian, bukan dingin. Keseimbangan. Tidak ada lagi kelahiran kembali sebagai manusia yang mungkin. Bahkan jika kamu ingin terlahir kembali sebagai manusia, bahkan jika kamu mencoba untuk menghasilkan bentukan karma yang mengarah pada keberadaan manusia, kamu tidak bisa. Penyebabnya tidak ada lagi, keinginan untuk pengalaman indrawi hilang. Reaktivitas terhadap kesenangan dan rasa sakit hilang. Keberadaan manusia bergantung pada bentukan-bentukan tersebut. Tanpa bentukan-bentukan tersebut, momentum karma mengalir ke tempat lain. Jika kematian terjadi sebelum arahat, kelahiran kembali otomatis di alam suci. Tidak ada pilihan, tidak ada ketidakpastian, lintasan karma telah ditetapkan. Penguasaan jana yang mendalam. Semua 8 tingkat penyerapan meditatif, termasuk alam-alam tanpa bentuk. Keseimbangan yang tak tergoyahkan dalam segala kondisi. Rasa sakit fisik masih terasa, tubuh masih menua, penyakit masih terjadi, pikiran tidak goyah, tidak mengerut, tidak melawan. Seorang yang tidak kembali lagi mungkin akan tersandung jari kakinya. Rasa sakit menjalar melalui sistem saraf. Tubuh tersentak tetapi pikiran tetap tidak berubah. Tidak ada iritasi, tidak ada kelumpuhan diri, tidak ada keinginan agar momennya berbeda. Rasa sakit, kesadaran akan rasa sakit, tidak ada penderitaan di sekitar rasa sakit. Mengapa sebagian besar praktisi tidak akan pernah mencapai ini dalam satu kehidupan? Karena kondisi yang dibutuhkan sangat ekstrim. Untuk sepenuhnya memberantas hasrat sensual, Anda membutuhkan kesederhanaan, kepemilikan minimal, keterlibatan sosial minimal, rangsangan sensorik minimal. Monastisisme menyediakan kondisi-kondisi tersebut. Kehidupan awam modern dengan pekerjaan, hubungan, hipotek, rangsangan terus-menerus bertentangan dengannya. Vikuddhimagga, buku panduan meditasi Theravada klasik, menggambarkan jalan yang tidak kembali sebagai sesuatu yang biasanya membutuhkan pelepasan keduniawian penuh, bukan sebagai aturan sebagai kenyataan praktis. Jujur saja, dapatkah Anda membayangkan keadaan ini? Tidak ada keinginan untuk bersenang-senang, tidak ada keengganan terhadap rasa sakit, keseimbangan yang sempurna. Bagi kebanyakan dari kita, kedengarannya mustahil, bahkan tidak diinginkan. Kita pikir keinginanlah yang membuat hidup layak dijalani. Buddha berkata, inilah saatnya Anda akhirnya melihat dengan jelas. Ketika distorsi nafsu keinginan dan kebencian disingkirkan, ketika dorongan dan tarikan reaktivitas yang terus-menerus lenyap, yang tersisa adalah kesadaran murni, kehadiran murni, kebebasan murni, tetap di dunia, tidak lagi terikat olehnya.
Bahkan ini bukanlah akhir. 5 rantai tetap ada, yang halus, yang tidak terlihat sampai Anda menghancurkan 5 yang pertama. Keinginan untuk hidup itu sendiri, kesombongan, kegelisahan, ketidaktahuan mendasar yang mendasari semua penderitaan. Untuk mematahkan ini, Anda harus melepaskan segalanya. Bahkan jalan, bahkan ajaran, bahkan rakit yang membawa Anda ke sini. Karena Buddha mengatakan sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah mengerti. Bahkan pencerahan harus ditinggalkan. Dan disinilah semuanya hancur. Ketika 5 rantai terakhir itu hancur, ketika keinginan untuk hidup itu sendiri lenyap, ketika kesombongan, rasa halus aku akhirnya runtuh. Ketika kegelisahan berhenti dan ketidaktahuan mendasar terlihat, apa yang terjadi? Apa artinya menjadi seorang arahat, seseorang yang telah menghancurkan semua 10 rantai? Dan mengapa Buddha mengatakan bahkan jalan itu sendiri harus ditinggalkan? Dalam Polikanon, Buddha menggambarkan kearahatan dalam satu kalimat. Kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak ada lagi yang datang ke keberadaan apapun. Selesai. Pekerjaan telah selesai, rantai telah putus. Tidak ada lagi penjelmaan, dan inilah yang membingungkan orang. Aaron masih hidup. Mereka masih makan sarapan, mereka masih merasakan sakit saat jari kaki mereka terantuk. Mereka masih memiliki kepribadian, preferensi, ingatan. Sesuatu yang mendasar telah berakhir. Yang mengalami rasa aku simpul di pusat segala sesuatu telah terurai. Istilah Aren dalam Pi Arhat dalam bahasa Sanskerta mengandung banyak makna. Yang layak menerima persembahan dan penghormatan. Penghancur musuh, yang telah menghancurkan keinginan musuh internal. Aren pertama Buddha adalah 5 estetika yang mendengar khotbah pertama di Sarnath. Dalam beberapa hari, kelimanya mencapai kearahatan penuh. Saraputa mencapainya dalam beberapa minggu. Ananda membutuhkan waktu puluhan tahun, garis waktu yang berbeda, kondisi yang berbeda, tujuan yang sama. Mengapa Buddhisme Mahayana kemudian menolak cita-cita arahat? Karena Mahayana mengatakan pembebasan untuk diri sendiri saja adalah egois. Jalan Bodhisattva yang tetap berada dalam siklus kelahiran kembali untuk membantu semua makhluk adalah lebih tinggi. Perpecahan terbesar dalam sejarah Buddhis akan membahas perdebatan itu di video-video mendatang. Untuk saat ini, pahamilah apa yang diwakili oleh arahat dalam ajaran aslinya. Anda telah memutuskan 5 rantai pertama, sekarang 5 rantai terakhir dapat diungkapkan. Rantai ke-6 rupa raga. Keinginan untuk keberadaan bentuk, keterikatan untuk memiliki tubuh, keterikatan untuk berada dalam keadaan berwujud apapun. Rantai ke-7, arupa raga. Keinginan untuk keberadaan tanpa bentuk, keterikatan pada keadaan tanpa bentuk, keterikatan pada kebahagiaan meditasi yang mendalam. Rantai ke-8, mana? Kesombongan. Bukan kesombongan. Rasa halus tentang aku, perbandingan itu sendiri, pengukuran, lebih baik dari, lebih buruk dari, sama dengan. Struktur referensi diri itu sendiri. Rantai ke-9, udaka, kegelisahan, pikiran yang tidak dapat sepenuhnya tenang, agitasi halus di bawah keadaan yang dalam sekalipun. Rantai ke-10, avijja, ketidaktahuan, kesalahpahaman mendasar tentang realitas. Akar khayalan yang menghasilkan semua yang lain. Formasi. Pada tahap keempat, ke-10 formasi tersebut hancur. Tidak ada lagi kelahiran kembali. Kehidupan terakhir dalam samsara, siklus kelahiran, penuaan, kematian, dan kelahiran kembali. Saat kematian, arahat memasuki paranirwana, nirwana yang sempurna. Kelima kelompok unsur kehidupan berhenti sepenuhnya. Tidak ada kelanjutan, tidak ada kemunculan kembali, tidak ada penjelmaan. Tubuh masih berfungsi, rasa sakit fisik masih terasa, penyakit masih terjadi, penuaan masih terjadi. Reaksi terhadapnya, penolakan, keinginan untuk menjadi berbeda, itu semua hilang.
Memori, kepribadian, preferensi tetap ada. Anda masih dapat mengenali seorang arahat dari tingkah laku mereka, cara bicara mereka, kecenderungan mereka, identifikasi dengan pola-pola tersebut, perasaan bahwa saya adalah yang terlarut ini. Kedamaian yang sempurna, bukan kebahagiaan, bukan ekstase. Kedamaian. Penderitaan telah berakhir, perjuangan telah berakhir, penjelmaan telah berhenti. Buddha menggunakan perumpamaan terkenal untuk menggambarkan tahap akhir ini. Beliau berkata dalam Alagathapama Sutta, misalkan seseorang dalam perjalanan melihat hamparan air yang luas. Pantai ini berbahaya dan menakutkan. Pantai seberang aman dan bebas dari bahaya. Tidak ada perahu feri, tidak ada jembatan. Ia mengumpulkan rumput, ranting, dahan, daun. Ia membuat rakit. Dengan menggunakan rakit itu, ia menyeberang dengan selamat ke pantai seberang. Begitu menyeberang, ia berpikir, rakit ini sangat membantu saya. Haruskah saya membawanya bersama saya di daratan kering? Apa yang harus ia lakukan? Meninggalkannya. Petik 2. Buddha berkata, saya telah mengajarkan dharma yang diumpamakan seperti rakit untuk tujuan menyeberang, bukan untuk dipegang. Anda menghabiskan waktu seumur hidup untuk membangun rakit. Anda menggunakannya untuk menyeberangi lautan penderitaan. Sekarang berdiri di pantai seberang, Anda harus melepaskannya. Bahkan jalan, bahkan Buddhisme, bahkan pencerahan. Karena jika Anda membawanya bersama Anda, jika Anda mengidentifikasi diri sebagai tercerahkan, jika Anda berpegang teguh pada spiritualitas, Anda tetap menjadi, tetap mengidentifikasi diri, tetap terikat, tinggalkan rakit di pantai. Bisakah Anda mencoba menjadi pemburu era? Inilah paradoksnya, berjuang mencegah kedatangan. Selama ada seseorang yang mencoba untuk mencapai pencerahan, selama ada usaha menuju suatu tujuan, selama ada pembebasan yang mementingkan diri sendiri, rantai penjelmaan akan tetap ada. Ini tidak berarti Anda tidak berlatih, ini tidak berarti Anda tidak berusaha. Pada titik tertentu, usaha itu sendiri harus dilepaskan. Sang pencari harus larut, tujuan harus ditinggalkan, pelepasan itu tidak dapat dipaksakan. Ia muncul ketika kondisinya matang. Mengapa kearahatan tidak dapat dipindah tangankan? Karena tidak seorang pun dapat mencerahkan Anda. Tidak ada guru, tidak ada teknik, tidak ada transmisi yang dapat memberikan ini kepada Anda. Guru menunjukkan jalan, teknik menciptakan kondisi, transmisi menginspirasi kepercayaan diri. Anda harus menapaki jalan, Anda harus melihat secara langsung, Anda harus memutus rantai itu sendiri. Buddha mengatakannya secara eksplisit dalam Dharmapata. Anda sendiri harus berusaha. Para Buddha hanya menunjukkan jalan. Mereka yang berlatih meditasi akan membebaskan diri dari ikatan mara. Peringatan. Jangan mengklaim arah. Mengklaimnya hampir menjamin Anda belum mencapainya karena klaim itu sendiri mengungkapkan kesombongan. Veda ke-8. Jika Anda pikir Anda telah mencapainya, kemungkinan besar Anda belum mencapainya. Satu pertanyaan terakhir. Apakah Anda menginginkan ini? Tidak ada keinginan, tidak ada penjelmaan, tidak ada lagi yang harus dicapai. Bagi kebanyakan orang, ini terdengar seperti kematian, seperti penghentian, seperti akhir dari segala sesuatu yang berarti. Buddha berkata, inilah satu-satunya kehidupan sejati. Tidak dikendalikan oleh keinginan, tidak didorong oleh rasa takut, tidak ditarik oleh hasrat, tidak terikat oleh penjelmaan. Kebebasan penuh. Kebanyakan orang tidak dapat membayangkannya, kebanyakan orang tidak akan memilihnya jika ditawarkan. Itulah sebabnya jalannya menyempit di setiap tahap. Bisakah Anda mencapai ini? Buddha berkata ya, umat awam dapat mencapai tingkat Sotapanna asteris. Praktisi yang berdedikasi dapat mencapai tingkat Sakatadagama asteris. Para pertapa dapat mencapai tingkat Anagatama asteris. Para biksu dengan kondisi ideal dapat mencapai tingkat asteris Arahat asteris. Beliau juga berkata, dari mereka yang menempuh jalan, sedikit yang mencapai tingkat Sotapanna asteris. Dari mereka yang mencapai pintu masuk ke sungai, sedikit yang kembali ke sana. Dari mereka yang mencapai tingkat kesucian saat kembali, sedikit yang mencapai tingkat kesucian saat tidak kembali. Dari mereka yang mencapai tingkat kesucian saat tidak kembali, sedikit yang mencapai tingkat kesucian saat berburu era. Jalannya semakin sempit di setiap tahap. Lebih sedikit yang berhasil, lebih sedikit yang menyelesaikan perjalanan. Tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Tidak ada lagi yang perlu dirubah. Tidak ada lagi yang perlu dilindungi. Hanya ini.
Apa arti peta kuno ini bagi kita, orang-orang yang hidup di tahun 2026, yang sebagian besar bukan biksu, yang sebagian besar tidak akan pernah duduk dan mundur selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun? Apakah sistem 4 tahap ini memiliki relevansi praktis, atau apakah ini teori yang indah tanpa penerapan sama sekali dalam kehidupan modern? Sebagian besar dari kita tidak akan menjadi ahli waris. Kita memiliki pekerjaan, hipotek, keluarga, pinjaman mahasiswa, langganan Netflix. Kita tidak akan meninggalkan segalanya, mencukur kepala, dan menghabiskan puluhan tahun di biara-biara Burma. Jadi, apakah seluruh peta ini, keempat tahap ini, 10 rantai ini, mitologi kuno? Tidak. Inilah alasannya. Peta 4 tahap ini menjadi dasar bagi setiap jalan Buddhis yang mengikutinya. Zen mengembangkannya menjadi 10 tahap. Mahayana mengatakan itu egois. Vajrayana mengklaim untuk melewatinya. Mereka semua merujuk ini karena inilah yang sebenarnya diajarkan Buddha kepada kelompok kontrol yang asli. Baik Anda menerima kerangka kerja ini atau menolaknya, Anda tetap bekerja dengan tahap-tahap ini. Bahkan bercita-cita untuk masuk arus mengubah praktik Anda. Anda memiliki tujuan yang jelas. Putuskan 3 rantai pertama. Lihat melalui pandangan identitas. Hilangkan keraguan. Lepaskan keterikatan pada teknik sebagai sesuatu yang ajaib. 10 rantai memungkinkan Anda menilai diri sendiri dengan jujur. Apakah Anda masih percaya bahwa saya adalah orang ini? Apakah Anda meragukan apakah jalan ini berhasil? Apakah Anda mendambakan pengalaman yang menyenangkan? Anda dapat mengetahui dengan pasti di mana Anda berada. Tidak ada ambiguitas, tidak ada penipuan diri sendiri. Kebanyakan orang yang mengira mereka mengalami kemajuan tidak demikian. Pada abad ke-20, guru meditasi Burma mengatakan sesuatu yang revolusioner. Orang awam dapat mencapai masuk arus. Retret intensif 10 hari, praktik wawasan sistematis, pengamatan pikiran dan tubuh secara terus-menerus. Ribuan praktisi pergi ke Myanmar, mengikuti retret Vipassana intensif, dan melaporkan perubahan yang mendalam. Tidak ada honib, bahkan tidak sekalipun kembali. Masuknya arus jarang dapat dicapai oleh umat awam yang serius yang berkomitmen pada praktik intensif. Sekali kembali sangat jarang bagi umat awam yang tidak kembali, hampir mustahil tanpa pelepasan keduniawian penuh, memerlukan pelepasan keduniawian total, monastisisme penuh. Jadi mengapa peta ini masih penting? Bahkan ketika berusaha untuk masuknya arus, mengubah cara Anda berlatih, pemahaman rantai membantu Anda melihat apa yang mengikat Anda saat ini. Peta ini mencegah delusi. Anda tahu di mana Anda berada. Anda tahu apa yang tersisa untuk dilakukan. Sekitar 2000 tahun yang lalu, sebuah gerakan muncul dalam agama Buddha yang melihat seluruh jalan ini dan berkata egois. Mereka menyebut diri mereka Mahayana, kendaraan agung. Mereka berkata pembebasan untuk diri sendiri saja bukanlah tujuan tertinggi. Jalan Bodhisattva, mengambil sumpah untuk tetap berada dalam siklus kelahiran kembali sampai semua makhluk terbebaskan. Itulah ajaran yang sebenarnya. Perpecahan terbesar dalam sejarah Buddha. Tera berkata, bebaskan dirimu terlebih dahulu. Kamu tidak dapat menyelamatkan orang lain saat kamu tenggelam. Petik 2. Hayana saya berkata, jika kamu mencapai pantai dan tidak kembali untuk menyelamatkan makhluk yang tenggelam, pembebasanmu tidak ada artinya. Kedua posisi merujuk pada keempat tahap ini. Mahayana tidak menolak peta tersebut. Mereka berdebat tentang tujuannya. Dan sekarang Anda mengerti mengapa tahap pertama mengubah segalanya. Mengapa ambang batas itu, pemutusan identitas, pandangan, keraguan, dan keterikatan pada ritual menciptakan titik tanpa jalan kembali. Keempat tahap ini bukanlah pencapaian, itu adalah pengabaian. Anda tidak memperoleh pencerahan. Anda melepaskan rantai yang menghalangi Anda untuk melihat bahwa Anda tidak pernah terikat sejak awal. Buddha mengatakannya dengan sempurna, saya hanya mengajarkan penderitaan dan akhir dari penderitaan. Keempat tahap ini, akhir dari penderitaan, bukan karena Anda melarikan diri dari kenyataan, karena Anda akhirnya berhenti melawan apa yang ada. Arusnya mengalir, tahapannya dipetakan, rantainya jelas. Arusnya sudah ada di sana. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa lama Anda akan berpura-pura tidak berada di dalamnya?